Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Februari 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke. Untuk hari ini, saya infokan dulu di awal bahwa untuk hari ini adalah hari yang sangat krusial karena hari ini kita akan mendapatkan update dari Amerika dan juga Iran, yang dimana hari ini mereka berdua akan bertemu di Jenewa, Swiss ya, untuk masalah yang namanya nuklir negosiasi. Jadi apakah di sini akan menghasilkan keputusan tertentu? Sementara ini sih ya belum ada kata-kata apapun, ini benar-benar tidak ada. Jadi apapun yang terjadi pada hari ini akibat dari perbincangan antara Amerika dan Iran, masalah nuklir, masalah apapun itu ya. Jadi sebaiknya untuk yang ingin trading hari ini, kalian wajib waspada. Atau kalian beneran menunggu ya, untuk beneran setelah pembicaraan mereka berdua itu selesai baru kalian trade juga boleh. Karena kalau kita asumsikan ini kan berarti di Swiss itu kan masuk ke negara apa namanya London ya, kisaran sana itu. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya kita pakai jam London, berarti kalau misalnya juga adalah meetingnya ataupun pertemuan mereka berdua adalah di pagi hari ya, di pagi menuju hampir ke siang, anggaplah jam 9 jam 10 gitu kan ya. Jadi ibaratnya itu berarti jam 4 atau enggak jam 3 ya, jam 3 sore di kita gitu kan ya. Jadi karena sekali lagi ini pertemuan nanti entah ya pagi atau sore atau siang di Swiss itu nggak tahu, nggak ada jamnya, nggak kayak kemarin itu kan. Kalau kemarin itu kan pada saat dia itu ngegas di mana ya, di mana ya, saya lupa ini ya kalau nggak salah ya. Ya kayaknya di sini ya, pada saat hari Selasa ini kan harganya drop karena adanya pertemuan Amerika dan Iran untuk yang keberapa ya, kedua kalau nggak salah ya, yang dimana ini kan tidak menghasilkan apapun, tapi di sini kan ada jadwalnya ya kan, ada jadwalnya. Nah kemudian untuk sekarang hari ini kita tidak ada jadwalnya sama sekali, jadi siap-siaplah untuk yang namanya volatilitas yang kita tidak tahu kapan terjadinya ya, apakah sore ataukah menjelang malam atau mungkin pas sesi New York malam hari. Jadi kalau kalian ingin trade sebelum mereka berdua berbincang adalah sekarang sesi Asia sampai mendekati pre-London, karena kan biasanya orang-orang itu kalau nggak meeting kan pagi ya, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak sore lah. Jadi di kita itu dari yang namanya sore menjelang malam hari itu aja. Jadi kalau ingin trade aman bisa sekarang, atau enggak ya udah kalian nunggu ini selesai semua beritanya dulu apa hasilnya baru kalian juga bisa trade ya. Atau kalian mau skip hari ini juga nggak masalah, karena hari ini kan adalah MR ya, bagi yang masalah tradingnya dengan astrologi sekarang adalah Mercury retrograde juga. Jadi efeknya bagaimana ya kita lihat aja lah nanti seperti apa ya. Oke. Di samping dengan adanya Iran dan Amerika yang ingin berbincang pada hari ini, kita juga akan ada satu berita seperti biasa kalender ekonomi setiap hari Kamis adalah unemployment claim. Diperkirakan unemployment claim di sini nanti adalah naik sedikit ya. Cuman di sini saya nggak terlalu memasalahkan ini sih sebenarnya ya. Saya lebih prefer adalah bagaimana nanti apakah akan ada yang namanya update dari pertemuan mereka berdua atau enggak. Karena terakhir ini kan pada saat di hari Selasa itu kan meetingnya tidak ada yang namanya memberikan update apapun ya, tidak ada update, tidak ada hasil juga. Hasil ya udah marketnya kan naik. Nah sekarang ini kita benar-benar menunggu apakah akan ada hasil dari perbincangannya yang sekarang, atau memang harus menunggu proposal yang kemarin dibicarakan adalah 2 minggu. Berarti kan dari 17 Februari kemarin 2 minggunya kan berarti adalah awal Maret. Apakah menunggu awal Maret baru akan ada konklusinya atau seperti apa? Ini kita tidak tahu. Oke. Jadi kalau misalnya hari ini kita mendapatkan hasil masalah perbincangan tentang negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika, well
otomatis itu akan bisa meredakan ketegangan geopolitik sedikit. Ini bisa aja gold akan dibanting. Tapi kalau misalnya tidak ada yang namanya hasil yang diinginkan ataupun hasil yang tidak sesuai, ya ini bisa jadi marketnya ya udah sama kayak kemarin ya kan, di hari Selasa kemarin tidak ada kepastian, alhasil marketnya balik lagi naik ke atas gitu kan. Jadi hati-hati, oke? Nah, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini sebenarnya tidak banyak update yang bisa saya kasih ya. Market juga kemarin bergerak kalau dilihat ini kan turun ya kan, turun dia ngambil fair value gap di sini, dan ini juga marketnya itu respect dari 61,8 VIP kemudian mental naik di sini. Saya ada ambil posisi, untung aja sih di grup ada yang mention ya, saya ada ambil posisi di sini, dan di grup juga banyak yang sudah ambil posisi. Kemudian di prank 2 kali ya kan, ini drop, kemudian dia naik kencang, kemudian di drop lagi sekali, kemudian baru dia tembus 5.200 tapi tidak bisa tembus beneran di atas 5210. Alhasil dia mandek di 5210 ya. Kemudian balik lagi ke bawah dan sekarang ini di 5178 ya. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Kalau boleh saya bilang sih di sini tidak ada update yang signifikan, karena sekali lagi dari segi daily kita juga marketnya mandek, tidak ada kegerakan apapun. Indikator bilang hari ini stokastik di zona overbought, sedangkan dari segi RSI masih di 50, belum tembus di atas 60. Jadi tetap ya, dari segi daily biasnya adalah selama harga masih di atas 5.100 dan masih memvalid low yang ada di hari Selasa kemarin, ini biasnya masih bullish. Kalau ada candle daily close, semisalnya ya, hari ini akibat dengan yang namanya US Iran terdapat hasil, dan itu adalah meredakan ketegangan geopolitik dan membuat XAUUSD tutup di bawah 5.100 seperti ini. Maka kecenderungan besarnya adalah nextnya ini marketnya akan kembali bearish, walaupun sekali lagi tidak menutup kemungkinan daily-nya ini hanya sebatas retracement. Ya, ingat daily secara pergerakannya adalah ini high, ini low, ini high, ini low. Kita belum mendapatkan yang namanya higher low dari segi retracement bullishnya. Ya, jadi kalau semisalnya memang nanti marketnya tutup di bawah 5.100, memang kecenderungannya marketnya akan ngedrop cukup dalam ke bawah, mungkin sampai 5.000 lagi mungkin aja bisa. Ya, karena kan ini di 5.100 sudah divalidasi sebagai area resistance become support juga. Ya, jadi nggak salah kalau dia misalnya drop sampai di 5.000 atau enggak 5.010 atau enggak, ya pokoknya 5.000-an lah ya. Itu make sense ya. Tapi dari segi daily, kalau mengharapkan dia turun untuk membuat retracement, untuk membuat higher low yang baru, bisa aja. Berarti anggaplah kita memakai yang namanya Fibo dari sini sampai sini. Di sini kan sudah kena 38,2 nih. Jadi kalau misalnya daily-nya tutup juga kayak begini, anggaplah hari ini ya sekali lagi bentukannya kayak begini, berarti marketnya bisa aja untuk mengejar 61,8 di harga 5.000 ke bawah lagi sedikit. Nah, ini beneran bakal menjadi geraknya bakal cepat ke bawah. Oke, jadi concern bahwa kalau semisalnya 5.100 adalah titik kunci sekarang dari segi daily. Ya, tapi tetap daily ini dalam kondisinya adalah structure-nya adalah bullish, walaupun ini adalah nanti break di bawah 5.100. Selama dia tidak break di bawah 4.840, biasnya ini masih structure-nya adalah bullish. Oke. Jadi seperti itu, tetap tidak berubah. H4 kalau kita bicarakan bagaimana, ini H4 tidak berubah juga ya kan. Hanya ada satu sisi baiknya ya. Sisi baiknya adalah kemarin marketnya itu menembus dari zona BPR dan juga zona fair value gap-nya sebanyak 2 kali di sini. Ya, satu candle tembus tutup di dalam. Kemudian marketnya turun. Kemudian ketika marketnya naik lagi ditembus lagi sekali dan marketnya tutup di dalam. Ya, berarti di sini bisa saya bilang temboknya ini sudah dijebol 2 kali. Adapun nanti momentum kencang di atas 5.200 secara H4 ini bakal gampang banget dijebol. Entah ini karena news atau memang karena momentum dari pergerakannya
yang dimana banyak buyer yang masuk, itu juga bisa menjadi alasannya ya. Yang penting di sini adalah area BPR, area bearish fair value gap di sini itu sudah ditembus semua. Jadi sekali lagi saya pribadi menganalogikan ini sebagai adalah tembok, yang dimana kalau sudah temboknya bolong 2 kali, ibaratnya kayak hujan itu ya, temboknya kalau ngerembes ya udah, ini kena badai dikit jebol gitu kan temboknya. Jadi kayak begitu ya. Ini tinggal ada pompa aja kencang naik dar, ini bisa langsung yang namanya jebol. Ya, tetap ini kalau misalnya H4-nya mau jebol di atas 5.200, kita perlu ada tutup di atas bearish fair value gap-nya. Berarti at least adalah kita wajib ada H4 tutup di atas 5206. Dengan adanya H4 tutup di atas 5206 seperti ini akan mengindikasi marketnya akan melanjutkan kenaikan untuk melakukan yang namanya break of structure di atas di sini. Ya. Jadi clue pertamanya adalah kalau bisa H4 close kayak begini, dan versi paling mantepnya adalah kalau ada H4 nextnya juga tutup di atas 5234 kayak begini. Diikuti. Ya, diikuti next candlenya 5234 kayak begini. Nah, ini enak banget. Jadi kecenderungannya nextnya ini bakal ya udah, ini bakal boss, naiknya sampai mana? Bisa sampai 5270 ya, yang dimana ini bakal bisa menghabiskan semua bearish fair value gap di time frame H4-nya. Oke, bisa sampai sana. Ini areanya saya delete aja deh ya, biar nggak pusing warnanya. Oke, yang saya inginkan ini dulu bentukannya. Ya, kalau dia memang nanti di atas bearish fair value gap di atas ini ya 5206, kecenderungannya adalah ini bakal bisa naik. Untuk konfirmasi keduanya adalah kalau bisa juga H4 di atas 5234. Ini bakal tembus ke atas lumayan sampai hampir 5300 lah ya. Itu udah ekstrim sekali sebenarnya. Oke. Untuk masalah support sekarang H4 di mana? Untuk masalah support H4 sekarang kalau boleh saya bilang ini kan awalnya saya pakai 5175 ya sebagai angka pivot. Tapi kalau dilihat ini kan tadi pagi ini sempat drop. Ya, jam 3 pagi ini drop, kemudian ini sekarang putar balik naik lagi. Wah, ini 5175 berarti tidak di respect ya. Dan kita kalau dilihat area bawahnya juga agak sulit untuk bagian support di bawah di sini ya. Awalnya kan 5175 kan bagus ya awalnya ya. Ini respect, tembus, retest sedikit dan naik. Kemudian masih ketahan, tembus, retest dan turun. Tembus, retest dan naik. Nah, ini doang nih semalam ya. Dini hari ini ada satu error. Jadi untuk sekarang karena baru cuma satu errornya, saya pribadi untuk H4 masih akan menggunakan 5175. Jadi beginilah ya, kalau masalah support resistance tuh jarang banget bisa perfect bagus segaris gitu, jarang banget. Pasti ada aja candle errornya gitu yang bikin kita agak mumet. Tapi karena ini baru cuma satu error ya kan. Jadi kalau H4 ini balik lagi, ini close lagi 1 jam ya kan di atas 5175, berarti biasnya ini masihlah bullish. Oke. Berarti ini penurunan semalam ini hanya sebatas ya penurunan untuk mengecoh para buyer yang masuk itu aja sih. Ya, indikator kalau kita lihat stokastiknya ini masih flat di atas 55, sedangkan RSI-nya ini sudah mulai mendongak ke atas. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya, yang dimana stokastik dan RSI-nya itu tidak nyambung. Yang dimana stokastik kalau kalian lihat ini kan masih agak tidur ya, masih agak menghadap ke bawah ya, tidur lah flat bahasanya. Tetapi dari segi RSI dengan kekuatan dia ini naik ya, ini kan awalnya drop, kemudian ini kan langsung didorong naik. Ini RSI-nya langsung mendongak ke atas di atas 58. Nah, kalau semisalnya H4 ini jadi ya, at least masih bertahan di atas 5175, kecenderungannya berarti marketnya akan lanjut bergerak naik. Ini tinggal menunggu H4-nya tinggal balik nge-cross balik naik ke atas, menghadap ke atas saja. Untuk masalah support di bawah 5175 ya, kalau boleh saya pakai agak jauh sih sebenarnya ya. Dari jarak 5175 ke bawah itu kayaknya rada sulit. Karena kalau dilihat ini ada error-errornya yang banyak bikin puyeng di sini ya. Agak sedikit bikin puyeng di sini tuh kalau dilihat error-errornya di sini. Jadi antara 5175 dan
5234 selaku resisten, berarti supportnya kita bisa pakai ini ya, lumayan jauh sih ya. 5122 ini udah paling jauh banget untuk masalah supportnya. Jadi kalau harga H4 di bawah 5175 menurut saya ini masih rada-rada biasnya masih agak bingung. Tapi kalau H4 next selanjutnya di bawah memang 5175 berarti ngejarnya support. Ya, karena kalau dilihat di sini kan H4-nya ya, makanya ini kalau dibilang ini H4 sekarang bisa balik lagi di atas 5175-nya close ya kan. Ini biasnya berarti akan masih bisa naik. Hanya saja mungkin bisa juga kejebak. Ya, tidak menutup kemungkinan ini marketnya juga bisa ke-trap di sini. Ya, jadi juga hati-hati di sini ya, tidak sembarangan di sini. Dan anggaplah hari ini dengan news nanti Iran dan sebagainya, anggaplah kita tidak mendapatkan yang namanya hasil yang diinginkan. Oke? Anggaplah kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Berarti otomatis kan gold bakal naik dan misalnya juga didukung oleh MR gitu kan ya. Sampai mana? Kita pakai Fibo di sini. Fibo di sini adalah kalian bisa lihat 1272 itu adalah 5290. Valid dengan yang namanya swing dari daily sebelumnya yang ada di tanggal 11 Februari. Ya, ini mepet. Kemudian 1618-nya ada di harga 5345. Yang dimana 5361 adalah swing 1618 dari daily retracement tanggal 4 Februari. Ya, jadi semua ini inline sekarang kalau kalau semisalnya ini adalah marketnya ingin bergerak naik. Ya. Sebentar kok saya delete tadi ya, ulang ya. Sini sampai sini berarti kita ketemunya ini ya kan, set. Nah, berarti bisa saya delete sekarang nih. Ini 1272, oke, hampir mendekati 5300, tembus 5300 maka ketemulah ini 5361. Ya. Untuk next target jika memang marketnya melakukan boss di atas 5250. Oke. Itu. Kalau gitu apakah bisa ambil buy atau ambil sell? Karena ini H4 sekarang marketnya beneran bikin diem di tempat ya, tidak gerak sama sekali gitu kan ya. Saya juga ini ngelihatnya di tengah-tengah gitu, belum naik. Setiap dia naik 5200 dibanting, setiap dia turun ke bawah ada yang beli gitu kan ya. Ini masih 50-50. Untuk di tengah-tengah beneran ada sulit di sini ya. Kalau kita bicarakan sekarang time frame H1. Oke. Kalau sekarang kita bicarakan time frame H1 ya. Ini fair value gap saya delete dulu ya. Ini juga saya delete karena sudah tidak dipakai lagi. Kalian tahulah ya kan. Awalnya ini high, low, high, low, high ya kan. Change of character ke bawah karena dia break ya, karena ini dia bearish. Nah, karena ini bearish, kalau dilihat berarti secara A1-nya swingnya ini berarti adalah seharusnya bearish. Ya, karena kita mendapatkan change of character di sini. Dan kalau diukur pakai VIB dari sini sampai sini, market kemarin itu sampai ekstrim 78,6 ya semalam di sini ya jam 1 pagi nih. Ini sampai 78,6 kemudian dia drop ke bawah. Nah, ada satu hal yang menarik. Ketika dia itu naik sampai 78,6, dia belum bisa ngebuat yang namanya low yang lebih rendah. Jadi, saya worry-nya adalah ini bakal bisa merangkak naik. Ya. Karena kan awalnya ini bearish ya kan. Dengan kita yang namanya break di sini, swing-nya seharusnya bearish ya. Swing-nya adalah ini high dan ini low. Titik. Ya, ini swing atas dan ini swing bawah. Intinya ini adalah bearish pergerakannya. Oke. Tapi di dalam pergerakan bearishnya, internalnya itu sudah bullish awalnya ya, awalnya. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan low, lower high dan lower low. Secara internal kemarin kita mendapatkan change of character di sini. Oke. Berarti secara internalnya marketnya adalah high, low, high, inducement, high, low, high. Berarti internalnya kita mendapatkan satu level inducement yaitu ada di sini. Ada di harga
bekas change of character, buset 5122 juga. Wow, ini kok kebetulan semua ya. Ketika dia ini naik kan ini langsung drop, ya kan? Dia drop nih, drop. Apakah ini bisa dikatakan sebagai valid change of character? Secara internal di dalam internalnya memang ini change of character dan kemudian dia naik, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, swing yang H1 tetap ini dari atas ke bawah. Bearish, kalian ngeliatnya bearish benar. Tapi kalau secara internalnya dia itu sudah change of character bullish awalnya, ya kan, bullish. Dengan mendapatkan yang namanya inducement ada di 5122. Tapi semalam ini kan marketnya drop nih. Drop jauh ke bawah yang mengambil low yang ada di sini. Ya, dia ngambil low di harga 5154, close candle juga. Ini secara internal di dalam internalnya ini sudah change of character. Tapi change of character di sini belum sepenuhnya valid. Kenapa? Karena inducement-nya di sini belum diambil. Belum di break. Jadi kalau mau ekstrimnya beneran supaya ini yang besarnya bearish dan secara internalnya bearish juga, mau tidak mau harga wajib tutup di bawah 5122. Dengan dia begini ya, berarti akan mengonfirmasi secara besar ini bearish, secara internal juga akan luar biasa bearish, berarti marketnya akan bisa tembus di bawah 5100. Sampai mana? Mungkin bisa sampai 5050 sebagai angka psikologi atau enggak 5055 lah ya. Tapi kalau semisalnya nih ya, dalam beberapa jam ke depan justru kita mendapatkan yang namanya break di atas swing high terakhir di sini, di atas 5217. Ya, otomatis ini akan berubah menjadi inducement. Inducementnya bakal pindah ke sini dan ini bakal berubah menjadi break of structure. Ya. Tapi ini kan nanti, karena kan marketnya masih belum yang namanya pergerakannya naik ya kan, karena kan masih di tengah-tengah sebenarnya. Jadi untuk sekarang ini internal yang ada di dalam internalnya ini change of character. Oke, atau enggak ini hanya nge-break swing aja. Valid low-nya belum di-break ya. Jadi kalau dilihat ini 21 skornya ya. Yang besarnya ini bearish, kemudian internalnya dia bullish, tetapi di dalam internalnya lagi dia itu adalah bearish. Jadi kalau dibilang bearishnya lebih kencang, sebenarnya sih tidak terlalu ya, karena yang besar dan yang kecilnya ini, yang paling kecil juga bearish. Jadi ibaratnya kayak apa ya, time frame H1-nya bearish, 15 menitnya bullish, 5 menitnya bearish. Jadi agak susah sinkronisasinya. Ya, agak susah sinkronisasinya. Apalagi setelah dia kena 78,6 dia gagal untuk merebut inducement di harga 5122. Ya kan, dia cuma turun untuk ngambil swing low-nya ini doang. Validnya kan di sini. Oke. Jadi kalau dibilang ini bullish, oke, benar, selama ini tidak break di bawah 5122 benar bullish. Apakah ini benar secara bearish? Ya kalian memandangnya ini dari atas ke bawah benar juga bearish. Alhasil apa? Marketnya ya ini ngotak sekarang. Dah. Kalau boleh saya bilang ya, ini marketnya sekarang ngotak. Ataupun dia berada di dalam zona drop di hari Selasa kemarin pada saat sesi Asia. Dah. Alhasil maka beginilah marketnya. Ya, dia berada di dalam satu candle drop di hari Selasa jam 9 pagi kemarin. Dia nggak kemana-mana. Dia naik sampai mendekati bagian atas, turun sampai bagian bawah, naik lagi. Dan begini terus ya. Jadi apakah akan ada kepastian? Ya udah, kita tinggal menunggu kepastian adalah marketnya break di atas seperti ini. Inline dengan yang tadi yang namanya H4. H4 juga close di atas fair value gap-nya. Ya udah, biasnya berarti bakal dominan adalah bullish. Jika semisal memang dia beneran stay di atas 5210. Ini kan kena 5210 kemudian muter ke bawah lagi, gagal dia stay di atas 5210 ya kan. Kalau misalnya memang nanti ini break di atas 5210 dan stay diikuti juga H4 yang close di atas, ya udah, simple. Ini marketnya bakal biasnya bullish, breakout structure di sini bakal terjadi, naiknya bisa sampai 70 atau enggak ekstrim sampai 5290. Tapi kalau nanti biasnya bearish gimana? Ya ini wajib diambil. Dia wajib di bawah 5122 baru semuanya bukan semuanya sih, yang besar ini bearish,
internalnya juga bearish, otomatis H4-nya akan bisa untuk lanjut bearish. Ya, H4-nya juga akan bisa untuk lanjut bearish. Karena untuk sekarang ini H4 secara swing per satu candle itu bearish ya kan. Karena swing H4 per satu candle itu sama dengan swing di H1 ya, karena di sini kan change of karakternya. Oke. Jadi H4 di bawah 5122 close diikuti oleh H1 yang juga ngambil inducement di sini, inline semua biasnya akan bearish. H4 tutup di atas 5000 apa tadi ya? Fair value gap-nya. H1 juga tutup di atas 5217. Berarti biasnya dominan adalah bullish, naiknya bisa sampai jauh ke atas. Kalau biasnya bearish, tembusnya lumayan ya kan, sampai 5050 itu bisa. Even itu kita mendapatkan ada satu area base di sini. Ya, ingat karena di bawah base di sini ataupun demand di sini, ini ada liquidity yang enak banget bisa diambil nih. Ini enak banget nih ya. Ini dan ini. 3 itu enak banget. Oke. Jadi karena sekarang di tengah-tengah, jujur kalian ambil posisi apapun sih seharusnya dapat ya. Mau itu kalian nanti ambil buy di bawah, sell di atas, ini oke sih. Karena ini ya tadi saya bilang di awal ya kan, kalian ngelihat bullish benar, kalian ngelihat bearish juga benar untuk sekarang. Kalau kemarin kan beda ya kan. Kalau kemarin saya lebih prefernya adalah ini dominan untuk masih bisa bergerak naik. Nah, karena sekarang ini barusan kayak begini, ya udah. Ini udah 50-50. Bearish bisa, bullish bisa gitu kan ya. Ini beneran karena marketnya di tengah. Kalau dia nanti naik berarti dominan adalah bullish. Kalau nanti dia turun dominannya adalah bearish gitu ya. Kalau saya pribadi lebih prefer kemana? Karena harga masih respect di atas 5100 secara daily, berarti saya pribadi biasnya adalah bullish. As long as ini tidak di break secara H4 atau secara daily di bawah 5100 ya kan. Jadi kalau saya pribadi melihatnya gitu ya kan. Resistance yang support di daily di 5100 sudah di breakout dan di test, kemudian dia naik. Jadi ya udah. Selama 5100 itu nggak lewat, pandangan saya pribadi adalah bullish. Tapi kalau kalian tidak sesuai, ya udah nggak masalah kok. Ya, tidak ada yang memaksa. Oke. Ini sekarang di tengah-tengah, literally di tengah-tengah. Kalau kalian yang ngambil posisi, mana ya? Ini tengah-tengah sih agak susah ya. Di tengah-tengah agak susah bro. Beneran dah nggak bohong ya. Di sini sih 15 menitnya kita ada OB-nya di sini ya kan, di 5200 ini belum keambil dah drop duluan. Apalah ya kan. Untuk bagian bawah di demand, aduh, ini inducement kejauhan ya. Wah nggak ada yang bagus nih. 5 menit lah ya. Kalau ini 5 menit OB-nya inilah 5165 nih. Mungkin marketnya bakal bergerak ranging seperti ini sih. Naik 5200, turun lagi 5170, naik lagi ke atas dan muter-muter seperti ini. Mungkin ya. Mungkin bakal ranging seperti ini. Ranging ya anggaplah ujung-ujung lah kita ambil ya 500. Kemungkinannya bakal begini ya kan. Dia ke atas nanti kemudian turun lagi, mungkin aja bakal kayak begini. Selama ini tidak ada update dari Iran dan Amerika, menurut saya ini bakal masih flat di tengah sih. I think ini bakal masih flat di tengah. Oke, kalau udah flat kan di tengah begini ya udah, mau diapain gitu kan ya. Kalau mau tunggu di atas silahkan tunggu di atas. Kalau kalian mau tunggu di bawah silahkan tunggu di bawah, seperti itu. Oke, jangan sampai terkecoh. Tapi kalau kalian ingin skip hari ini sampai nanti malam supaya clear ini pembicaraannya nanti malam ya juga nggak masalah. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.